Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini menarasikan mengenai kegemaran kita akan menjadi suatu dokumen ataupun file dalam kehidupan, apa yang dapat dan bisa kita lakukan selama dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk ini saya berbagi pengalaman, terutama ingin menarasikan bahwasanya apa yang saya tayangkan dalam video-video di channel ini merupakan suatu, boleh dikatakan kebetulan, atau hal seperti ini tidak saya duga-duga, karena pada suatu hari bersama dengan ipar datang ke suatu lokasi pembuatan film yang disutradarai oleh orang luar negeri atau Australia. Dan dalam keadaan seperti itu, saya hanya berpikiran apa yang disuruh oleh sutradara ataupun pengantar acara dalam pembuatan video tersebut. Namun ketika disuruh membuka baju dan akhirnya melakukan action olahraga, setelah video tersebut dilakukan proses, dibuatkan suatu cerita dan lain sebagainya, ditambahkan dengan editan apapun namanya dalam pembuatan video, akhirnya saya dikirimkan hasil sedikit saja cuplikan, kurang lebih 1 menit kurang. Nah, di saat itulah saya benar-benar kaget melihat badan ataupun tubuh saya ketika membuka baju melakukan suatu olahraga yang saya sebut dengan terobosan. Nah, apa poin dari video yang saya dapat lihat saat itu adalah benar-benar menjadi kaget dan heran. Ternyata di usia saya waktu itu sekitar 58 tahun, berarti 1 tahun yang lalu, saya melihat otot-otot terus masuk juga benda-benda tubuh, baik itu tubuh di depan, di otot pada lengan, dada, masuk di punggung. Itu saya tidak sadari, saya tidak tahu bahwasanya benda tubuh ataupun otot-otot tersebut seperti itu. Artinya boleh saya katakan, maaf saja, ada menjadi suatu kebanggaan. Ternyata di usia 58 tahun juga bodi ataupun otot dapat masih bisa kelihatan. Nah, karena memang terobosan saya lakukan dari sejak bujang dan sampai saat ini sudah mencapai umur 60 tahun kurang 3 bulan. Walaupun tidak serutin apa yang saya lakukan di saat bujang, mungkin ini yang saya maksud dengan hasilnya. Nah, ending dari generasi sekian di depan tersebut, akhirnya saya mempunyai suatu ide atau ingin mendokumentasikan diri, memberikan atau bertukar pengalaman kepada teman-teman untuk memotivasi apa yang saya tahu, apa yang dapat saya alami selama umur muda sampai pun umur 60 sekarang, dengan mencoba membuat channel di YouTube yang tujuannya tidak lain hanya untuk berbagi. Akhirnya terbuatlah channel yang saya beri nama Ide Bagus Ano Mustika. Nah, itulah sekelumit teman-teman, akhirnya saya membuat video-video. Nah, walaupun kualitas ataupun editan video termasuk juga apapun namanya itu tidak seprofesional dengan youtuber-youtuber lainnya. Pada awalnya saya tidak berpikiran akan menjadi youtuber, saya akan tidak berpikir menjadi mencari, maaf saja, artinya mencari finansial dengan segala cara pada YouTube. Tidak, semua itu saya lakukan hanya untuk mendokumentasikan diri melalui satu simpanan video-video. Karena kalau kita membuat video, teman-teman semua tahu, seandainya di file di dalam HP kita, tentunya HP akan kepenuhan dan termasuk juga memori tidak dapat kita gunakan untuk video-video selanjutnya. Nah, berdasarkan pikiran itu, akhirnya video-video yang saya buat dalam setiap olahraga kita post ke YouTube. Tentunya karena kita berbicara dengan YouTube, ini adalah semua negara atau orang-orang yang ada di dunia bisa melihatnya, pasti harus melalui satu proses aturan yang sangat-sangat ketat. Tidak boleh melanggar aturan, termasuk juga tidak boleh melakukan hal-hal yang pembodohan ataupun pembohongan. Contohnya judul yang kita buat ataupun cover yang dibuat di depan
video yang beda isinya dengan di video di dalam video. Nah, hal tersebut tentunya kita bersama-sama tidak akan berharap pembodohan ataupun pembohongan untuk teman-teman yang berkeinginan melihat ataupun menonton isi video kita. Nah, itu pun menjadi suatu tolak ukur pikiran bagi saya, karena saya tidak mampu melakukan profesionalisme membuat video dengan tim dengan kamera yang bagus. Nah, saya hanya melakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu saya katakan sederhana, penggunaan HP. Ya, kita taruh saja HP di depan, bergerak, dan setelah kurang lebih berapa menit menyoteng ataupun mengambil gambar tersebut, kita berikan narasi seperti sekarang ini, hanya dengan kerendahan hati ataupun dengan hasil kualitas video termasuk juga hasil editan tentunya jauh dari bahasa maksimal. Channel ini saya katakan sangat sederhana dan memang sederhana. Ya, boleh dikatakan kalau tidak sabar menonton ataupun melihat channel ini mungkin membosankan, karena dari cara pengambilan gambar, masuk juga cara edit dan video dan lain-lainnya itu tidak seprofesional yang YouTuber lakukan. Nah, hal tersebut akhirnya kembali saya lakukan terus posting video termasuk juga gerak-gerakan lainnya dengan tujuan hanya untuk berbagi, untuk mendokumentasi diri di saat-saat duduk ataupun di saat-saat santai membuka video tersebut dapatlah kita lihat secara kasat mata, kita melihat foto-foto, termasuk juga berbagi sesuatu hal apa yang mampu saya lakukan dan bagi terhadap teman-teman. Jadi itulah sekilas atau sekelumit kenapa saya membuat channel ataupun dari mana dasar motivasi hal tersebut saya dapat lakukan. Kembali saya sedikit ke belakang, masalah pembuatan channel seperti sekarang ini paling tidak saya dapat merasakan atau mengambil hikmahnya ketika melakukan sesuatu dengan kita lakukan sabar ataupun tidak memaksakan diri, apalagi itu adalah merupakan talent ataupun kesenangan kita. Jika hal tersebut kita tekuni secara terus-menerus tanpa ada rasa tekanan, termasuk juga bergerak sesuai dengan kemampuan kita, dan yang paling penting adalah target. Jadi target membuat channel, target membuat dokumentasi diri dalam bentuk video-video kita post ke YouTube ini bukan semata-mata berpikiran secara materi. Artinya menurut hemat saya, kalau kita membuat channel pada YouTube, banyak hal yang mesti harus dilakukan secara maksimal. Namun memang tujuan dari YouTube diberikan kesempatan untuk hal tersebut adalah menunjukkan sesuatu hal yang dapat berbagi terhadap orang lain, baik itu secara informasi, apakah skill ataupun talent kita, yang juga paling tidak kalau yang menonton video-video tersebut akan menjadi tertarik. Nah, itulah harapan daripada kurang lebih menurut pengalaman saya kenapa dibuatkan media pada bentuk YouTube ini. Tetapi maaf saja, tidak sedikit juga orang memperlakukan postingan di YouTube ini dengan segala sesuatu cara atau trik-trik sendiri, sehingga antara isi cover dengan isi videonya itu adalah berbeda, dan intinya hanya semata-mata untuk mengejar agar banyak yang menonton, agar banyak mendapatkan jam tayang serta yang lainnya. Dengan demikian ujung-ujungnya adalah video tersebut berisi iklan. Dengan adanya terus ditonton video yang berisi iklan, tentu teman-teman telah mengetahui, jadi ada risal ataupun hasil pendapatan dari hal tersebut. Karena tapi kalau itu dilakukan dengan cara yang tidak bagus, dengan cara tidak berbohong kepada yang menonton,
bagi hemat saya adalah itu bukan suatu target, bukan menjadi suatu cita-cita, keinginan, ataupun paling tidak kita tidak berlakulah seperti itu. Dengan demikian, maka pada kali ini narasi yang saya bawakan sebenarnya poinnya seperti itu. Jadi mendokumentasikan diri, membuat channel-channel postingan di YouTube ini. Jika teman-teman ada yang berkenan menonton ataupun mengikuti gerakan tersebut, syukur saja. Kalaupun tidak, ya itulah kembali apa yang saya narasikan di depan tadi. Apa gerak-gerakan telah saya post ke video ataupun channel ini memang tidaklah, sepertinya tidak banyak yang menggemari ataupun dianggap berat, sulit, serta hal-hal lain yang menjadi cobaan ataupun rintangan. Ya, saya ataupun sangat memaklumi, karena sesuatu hal jika diinginkan secara tiba-tiba ataupun memotong proses waktu yang harus dilalui, namun tidak sabar menunggu hal tersebut, tentu akan menjadi bosan, menjadi putus asa, termasuk juga mungkin melihatnya hal tersebut adalah sepele ataupun tidak ada arti ataupun gunanya. Dan sering saya katakan juga pada channel ini, apa yang saya tayangkan bahwa gerakan terobosan yang mungkin dianggap sulit ataupun sukar untuk mempelajari, mengikuti, dan juga ada beberapa video yang saya post ke channel YouTube ini, seperti di usia 60 tahun sekarang masih melakukan gerakan menendang samsa, melakukan pukulan samsa, juga dianggap di usia-usia lanjut sepertinya tidak usah melakukan ataupun tidak perlu melakukan gerakan tersebut. Ya, saya sangat memaklumi. Namun ada hal-hal yang sangat positif bagi pandangan saya. Sering saya menarasikan teman-teman yang merasa di usia lanjut tidak mesti harus melakukan gerakan sama dengan apa yang saya lakukan, baik itu terobosan otot, masuk juga olahraga menendang samsa, serta yang lainnya. Teman-teman dapat melakukan olahraga yang ringan, apakah lari-lari kecil di halaman. Jika mempunyai halaman luas, syukurlah. Tetapi kalaupun tidak, bisa lari-lari kecil di tempat atau halaman yang penting ada suatu ruang ataupun gerak. Termasuk olahraga apalah, melambi-lambikan tangan, melemaskan tangan, dan tentu hal tersebut mesti harus ada suatu rencana, bahwasanya ada keyakinan kita ketika melakukan gerakan, menggerakkan organ tubuh kita, terutama otot, baik otot tangan, dada, dan juga yang paling penting seperti video-video saya akhir hari ini adalah video pelemasan atau otot pada lutut. Ini sangat penting, teman-teman. Sekali lagi maaf, sangat penting. Nah, di usia lanjut, aktivitas yang tentunya kita ketahui bersama-sama, dari bangun pagi sampai kita akan melakukan istirahat malam hari, otot tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap aktivitas apa yang kita lakukan, baik itu berjalan, melakukan pengambilan beban, dan lain sebagainya, memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu otot-otot pada pinggang, pinggul, lutut akan menjadi tumpuan. Dan paling penting sekali lagi adalah otot kecil. Hal tersebut perlu dilatih, perlu dilakukan suatu gerakan apapun yang ada kaitannya dengan elastisitas otot tersebut dengan otot yang satu pada otot yang lain, seperti otot betis dengan otot lutut, paha, pinggang, pinggul. Itulah akan menjadi topangan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah ataupun poin apa yang saya narasikan pada channel ini, terutama pada video ini. Memang antara narasi dan isi video kali ini tidaklah begitu tepat. Saya tidak fokus menarasikan gerakan-gerakan yang ada pada video sekarang,
Sebab telah saya post dengan narasi penjelasan mengenai harga terobosan otot. Ya mungkin biar dapat saja penjelasan sedikit atau apa yang saya lakukan. Terobosan otot merupakan olahraga yang sangat simpel, yaitu menarik nafas di persertaan sebentar di dada, selanjutnya dikeluarkan dengan menjulurkan tangan baik ke depan, ke samping, ke belakang, kemanapun arah yang kita mau tuju. Semakin pelan di saat menjulurkan tangan sambil mengeluarkan nafas, itu akan semakin bagus. Dengan demikian, di gerakan tersebut dapat kita merasakan terobosan nafas mengalir pada otot, baik itu otot di dada, termasuk juga di otot yang lainnya. Kalaupun teman-teman sulit untuk memahami narasi yang apa yang saya katakan tadi, dengan cara menarik nafas dari bawah pesertaan sebentar di dada kemudian disalurkan, seandainya sulit dengan kata-kata tersebut, ya dapat juga disimpulkan seperti sekarang. Bagaimana tekniknya teman-teman ataupun yang ingin melakukan gerakan ini, menambahkan tenaga secepat mungkin baik di tangan kanan dan tangan kiri, kemudian dilakukan olahan. Itulah kata-kata yang sangat simpel dalam gerakan terobosan ini. Nah, pada gambar kita bisa lihat saya punya kulit sedikit agak merah, termasuk juga ada keringatnya. Gerakan terobosan ini saya lakukan di sekitar jam 9 pagi dengan sinar matahari. Memang belumlah begitu panas. Kalau dikatakan panas, ya memang panas, tapi tidaklah sepanas dengan matahari jam 12 atau jam 1. Nah, kenapa saya lakukan di saat matahari sekitar jam 9 pagi? Untuk menambah cepatnya proses suhu tubuh kita menjadi panas. Jika melakukan gerakan terobosan dengan menahan napas seperti penjelasan tadi, dikeluarkan secara perlahan, secara kontinuitas, artinya berkesinambungan. Begitu napas kita keluarkan dan secepat itu juga ditarik, ditahan, digerakkan kembali otot kita, tentunya akan menambah suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Panasnya suhu tubuh yang timbul dari gerakan tersebut ditambah dengan panasnya matahari ketika jam 9 pagi itu, otomatis akan menjadi panas tubuh terdiri atau didorong oleh dua faktor tersebut. Pertama, faktor dari gerakan tubuh, kedua faktor dari panasnya matahari. Inilah masih kelihatan atau terasa masih merah ataupun di punggung ataupun kulit punggung. Namun hal ini saya lakukan memang biar ada aja suatu inovasi ataupun inisiatif, bahwasanya saat melakukan gerakan olahraga banyak cara dapat kita lakukan. Seandainya tidak mempunyai waktu panjang untuk datang ke tempat yang lebih luas seperti lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis ataupun ruang-ruang lainnya, selama mempunyai rencana, ide, fokus tempat dimanapun kita bisa dapat lakukan. Sebab terobosan bisa dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, jongkok, dengan apapun berjalan, karena sangat simpel apa yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, itulah teman-teman sekelumit. Nah, semoga tidak membosankan apa yang saya tayangkan, hanya gambarnya itu saja, dan juga narasinya juga hampir sama. Saya sangat yakin ketika orang-orang membuka YouTube, menonton sesuatu tentunya video-video di YouTube, sudah mempunyai suatu pandangan atau cara memperhatikan, cara mengambil kesimpulan dari setiap video-video yang telah ditontonnya dengan kesederhanaan, dengan kemauan ataupun tujuan yang positif. Sekali lagi, saya hanya bertujuan untuk berbagi pengalaman hal-hal yang positif, terutama dengan teman-teman yang merasa sudah lanjut usia. Mari kita tetap bersemangat. Semoga sehat dan salam rahayu sekeluarga. Sampai berjumpa di video berikut.